Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu. Proposal terbaru Teheran langsung ditolak oleh Presiden Donald Trump, bahkan disebut sama sekali tidak dapat diterima. Di saat yang sama, status gencatan senjata memang belum dicabut. Namun, baku tembak di sekitar Strait of Hormuz masih terus terjadi. Pertanyaannya, apakah Trump mulai kehilangan kendali atas perang yang ia yakini bisa selesai dalam hitungan pekan? Publik jadi semakin tahu justru ya dengan sikap-sikap yang ditunjukkan, apalagi kita sebagai seorang diplomat ya. Iya. Satu lagi Mbak tadi itu tambah setelah populis, dia sebetulnya ada narcissism di stereotype-nya. Narcissistic personality disorder. Iya, exactly. Larinya ke arah sana. Kenapa? Karena dia tidak begitu ada empatinya kurang gitu, sehingga dia itu biasa saja. Padahal harus disadari bahwa apa-apa yang keluar dari mulutnya Trump ini victimize berapa orang yang jadi korban. Meskipun ada dua sisi, bukan hanya Trump aja, Iran pun juga seperti itu. Namanya juga belligerent, saling sama pelaku perang. Pandangan Pak Nasir melihat sikap Trump yang bilang nggak butuh, tapi sebenarnya butuh banget. Berarti ini artinya negosiasi yang sangat strategis dan transaksional untuk keduanya. Sekarang kita lihat dulu, karena bagi orang Iran ya, kacamata mereka, bukan yang apa yang dikatakan oleh Trump yang mereka perhatikan. Movement dari militer Amerika Serikat, berapa pesawat baru yang dikirim, berapa banyak senjata yang dikirim, dan di mana kapal induk itu diletakkan sekarang, bagaimana radar-radar, dan bagaimana dukungan internasional terhadap Amerika. Misalnya UK, Inggris, ternyata ketahuan dia membantu Amerika dan Israel dengan memasang satelit mata-mata di Iran yang mereka miliki, sehingga tembakan-tembakan dari Amerika Serikat dan Israel jauh lebih presisi. Ini kan buat Iran ini, karena dia udah nggak percaya lah. Tadi kan Bapak dan Ibu sudah menggambarkan bagaimana dia itu madman teori gitu kan. Dia menipu. Ada manipulatifnya juga. Manipulatif. Mereka udah perang dengan Amerika Serikat selama berjuta-tahun. Dan sebelum perang itu mereka udah mempersiapkan. Kebetulan nih ya, saya rasa masa-masa periode 5 tahun pertama revolusi itu penting. Dan kebetulan saya kenal dengan beberapa tokoh waktu itu. Misalnya saya berada di Paris pada waktu Ayatollah Khomeini memimpin oposisi selama setahun ya. Kemudian saya di Iran juga ikut terbang dengan dia pulang gitu kan, bertemu dengan para pimpinan, ngobrol dengan mereka, tahu psikologis mereka. Kemudian perang Iran melawan Irak terjadi waktu saya di sana juga. Saya melihat bagaimana negara yang baru membentuk negara baru yang mengubah dari kerajaan di mana kekuasaan itu tunggal, l'état c'est moi, ya kan, arti negara itu saya kan, Louis XIV gitu kan. Itu yang dilakukan oleh Shah Iran dulu, digantikan dengan sebuah negara demokratis yang namanya Republik. Tambah tengahnya Islam, Iran, tapi tetap Republik. Artinya apa? Ada pembagian kekuasaan, trias politika dijalankan. Nah, kembali kemari ya, apa sih fakta itu mengatakan bahwa kemarin kan ada di Senat itu kan dilakukan hearing gitu ya. Dan di situ untuk pertama kalinya Partai Demokrat itu mengirim orang yang membicarakan kenyataan ekonomi perangnya di sana. Dia katakan di situ ada anggota Kongres namanya Ed Case dalam rapat Senat itu dengan Pentagon yang diwakili oleh juru bicara dari Pentagon namanya Jay Hartz. Diketahui bahwa pada biaya perang itu sekarang 29 miliar dolar, sama dengan, Anda terkejut, 507 triliun rupiah. Bayangkan dengan uang seperti itu, apa yang kita bisa lakukan. Dan sekarang mereka lagi minta lagi. Sekarang kan Menteri Pertahanannya, Menteri Departemen Perangnya itu namanya sekarang tuh minta ditambahin lagi, tapi ini pun udah kesulitan. Itu nggak masuk akal juga ya bagi Trump? Nggak masuk akal, dan berarti secara ekonomi tambahan-tambahan ini nggak mungkin lah dikabulkan. Prof Budi, mengutip apa yang dikatakan oleh Kagan tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Nasir Tamara, perang akan panjang. Tapi seberapa bisa sih Amerika Serikat dan China saat ini bisa menggunakan leverage-nya masing-masing dalam kesepakatan yang kita akan tunggu bersama nanti hasilnya seperti apa?
Perang panjang. Saya langsung concise saja. Apa yang Mbak inginkan, baru nanti saya coba mengelaborasi. Perang panjang in the perspective of Amerika, ini disagree. Amerika disagree. Itu yang diinginkan, itu yang sangat tidak diinginkan oleh dalam negeri domestiknya Trump. Perang panjang, Trump semakin tidak laku. Yang diinginkan adalah perang pendek sedemikian rupa sehingga cepat terselesaikan, sehingga global fluctuative energy security ini tidak naik turun seperti ini, agar stable. Itu yang selalu makanya jualannya Trump, bahwa Iran sudah saya kalahkan, Iran sudah saya kalahkan. Ini kan jualan Trump ke domestik. Nah, perang panjang in the perspective of Iran. Iran sebetulnya mau perang pendek, mau perang panjang, is okay. Kenapa demikian? Karena we are talking about three countries, Mbak, selalu saya sampaikan. Nah, siapa sih puppeter of the puppeter? Siapa sih dalang dari segala dalang to escalate, untuk naik turunkan situasi, atmosfer, the theater of war ke depan ini? Amerika. Jadi teater peperangan ke depan ini naik turunnya karena Amerika. Nah, siapa sih sebetulnya yang paling costly, ya, yang tujuannya Iran di sini adalah bagaimana agar cost imposition strategy, agar budgetnya itu habis, budgetnya Israel itu habis, maka Israel inilah yang paling costly melaksanakan pertempuran peperangan ini. Makanya nanti dia akan jadi the loser. Nah, sebetulnya tiga konflik ini kan sebetulnya bukan hanya murni peperangan. That's what we call it the conflict of endurance. Ini adalah konflik ketahanan. Nah, ketika kita bicara ketahanan, maka the best endurance nanti jatuhnya ke Iran. Kembalilah, makanya akannya Iran yang akan menjadi the winner. Nah, kembali lagi, kenapa kok Iran perpanjang pun oke, pendek pun oke. Pendek pun oke, kenapa? Bagaimanapun, Mbak, dalam situasi pertempuran ini tidak ada istilah tidak rugi. Amerika bagaimana dengan peralatannya yang, correct me if I'm wrong, itu 2,3 miliar sampai 2,8 miliar million gitu kan, dolar US gitu kan. Ini kan nggak sedikit, apalagi ditengarai THAAD-nya, kemudian Patriotnya dia sudah semakin berkurang. Ini kan tidak sedikit. Nah, bagaimana dengan Iran? Iran economically ya pasti decrease lah, Mbak. Saat saya 2009-2012 perhaps everything was okay, but now I couldn't predict. Tapi sekarang saya tidak bisa memprediksi bagaimana Iran sekarang. Nah, saat itu yang diembargo sudah 47 tahun aja seperti itu. Nah, kembali lagi. Apa sih yang diinginkan oleh perang pendek atau perang panjang oleh Iran? Nah, perang panjang Iran inilah sebetulnya apa ya istilahnya, dia tahu Iran ini bahwa center of strateginya, gravitinya Amerika itu adalah tidak menghendaki perang panjang karena ini hubungannya sama November yang tadi sama. Tapi Iran membaca ini, kalau seandainya ini berlama-lama, nah ini yang disukai sama Iran karena ini akan menjudge, akan menilai siapa sebenarnya Trump, sehingga November nanti akan menjadi there is no light at the end of the tunnel bagi Trump. Tidak ada lagi lampu terakhir dari perjalanan lorong panjang ini bagi Trump. There is no good future bagi Trump. Nah, inilah yang diinginkan oleh Iran. Jadi pendek juga oke, panjang pun nanti kalau misalnya larinya ke arah attrition warfare, dia oke. Panjang pun nantinya kalau toh memang Trump ini terus-terusan mirror imaging, salah melihat kekuatan Iran, salah air strike-nya dia juga mirror imaging Amerika, yang mirror imaging terhadap Iran, naval strike-nya Amerika, lagi-lagi Amerika salah lirik lagi bagaimana swarm-boot-nya Iran, bagaimana air zizi kapal air zizi dengan kecepatan yang sangat tinggi itu, bagaimana dengan saturation war. Saturation war itu berarti secara quantity ini Iran luar biasa besar. Mau pace-nya Amerika seperti apa, Iran akan bisa tetap menyesuaikan. Akan tetap, terbukti naval strike-nya. Tapi begini, Mbak, jangan berpikir bahwa Iran itu pengen menang di airstrike. No way, dia tidak punya. The last accomplished target itu bukan terakhirnya Iran ingin menguasai udara, air superiority. Dia sadar 47 tahun ini dikuasai oleh Amerika. Tidak mungkin dia memenangkan conventional war in term of airstrike. Airstrike terus menang, nggak mungkin. Nah, begitu juga naval strike. Iran juga sadar, saya nggak mungkin bisa memenangkannya. Tapi ya itu tadi, swarm-boot-nya, kemudian ranjau lautnya, rudal pesisirnya dia, kemudian gerak cepatnya air zizi. Ini cukup mengagetkan dan cukup membuat nyamuk-nyamuk ini merusak
peralatannya Amerika. Prof Budi, pertanyaan terakhir sebelum jeda. Kalau Cina ikut masuk, apakah nantinya Teheran akan lebih terbuka untuk negosiasi? Terbuka, iya, tapi saya tidak jamin terbuka telanjang bulat. Kenapa demikian? Karena di sana ada national interest-nya seorang Iran. Terbuka, iya. Kenapa? Karena tahu bahwa Iran ini sama Cina ini bukan hubungan pendek, dia udah panjang. Dan ketergantungan Cina dalam hal ini juga ya meaningful banget lah, sangat berarti. Gimana orang 80% energi minyaknya Cina ini tergantung sama Iran? Kan nggak mungkin. Belum lagi juga Iran, apakah tidak tergantung dengan Cina? Nah, kita kan nggak tahu, Mbak, below the surface ini, di bawah permukaan ini. Apa iya Iran ini mandiri boleh, mandiri rudal boleh, mandiri drone boleh, mandiri yang lain boleh, tapi mandiri di satelit, mandiri di electronic warfare, mandiri di cyber. Big question, apakah tidak perlu terhadap Cina? Jadi simbiosis mutualisme ini adalah dasar daripada Iran, sehingga Iran ini pede. Sekarang tambah pede dia dengan adanya Cina, berarti Cina ini sudah sedikit banyak sudah membantu. Meskipun Iran sadar bahwa Iran ini adalah papan catur dengan kedua raksasa ini. Oke, kita akan lanjutkan tentunya Pak Natsir, Prof Budi. Sesaat lagi pembahasan masih semakin menarik, gencatan senjata masih terus berlangsung dan safari geopolitik sedang dilakukan. Kami akan kembali usai jeda.